pertengahan September 2023 lalu, Sekolah Sains, Teknologi, Engineering and Mathematics Universitas Prasetya Mulia menggelar mini showcase dengan tema Empowering Community Through Science and Technology, sebuah ajang yang mempertemukan pelaku UMKM kampus dengan kalangan industri. Program Community Development tahun 2023 ini diikuti oleh 151 mahasiswa dengan melibatkan 15 mitra UMKM di sektor makanan, digital, dan energi yang ada di kota Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, Bekasi, Karawang, Bogor, Bandung, dan Cirebon. Apa saja yang sudah mereka hasilkan? Berikut penuturan para unggulan utamanya. Hai pemirsa iNews Serpong, perkenalkan aku Valen dan ditemani Fahmi. Kami dari mahasiswa STEM Prasetya Mulia yang secara langsung berkontribusi dalam proyek Bank Sampah Digital. Ini merupakan salah satu proyek dari Community Development di STEM Prasetya Mulia yang dimana kita berkontribusi secara langsung nih untuk membantu masyarakat. Nah di sini dari kami sendiri membantu Bank Sampah Digital yang merupakan sebuah startup yang langsung berkontribusi dalam mengkonversi sampah-sampah yang ada di masyarakat untuk menjadi sesuatu hal yang bernilai. Seperti ketika kita mengumpulkan sampah, itu bisa dikonversikan kepada menjadi sembako ataupun hal-hal dan pendapatan lainnya yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini juga salah satu kontribusi kami yaitu membuat digitalisasi dari bank sampah ini, di mana sekarang sudah ada aplikasinya yang bisa di-download di Play Store, yang di mana terdapat cara kerja seperti ini yang akan dibantu oleh teman saya. Nah, baik, untuk yang pertama ya tentu pengguna akan login begitu ya, ke aplikasi. Nah, kemudian apabila ingin melakukan tabung sampah, mereka bisa mengklik ke fitur tabung sampah, kemudian memilih jenis sampah yang mereka miliki berdasarkan jenisnya begitu. Misalnya saya ingin menabung TV tabung begitu kan. Nah, dengan berat setelah saya hitung memiliki berat 5 kg. Apabila saya memasukkan ke keranjang, saya coba check out begitu. Nah, di sini user akan disuruh untuk memilih titik BSD terdekat dari lokasi rumah mereka begitu kan. Misalnya saya memilih titik dari BSD Darul Arkam begitu. Kemudian saya ingin menukarkan poin tersebut. Nah, maka user akan diminta apakah ingin mengsedekahkan poinnya begitu. Nah, saya akan mencoba untuk tidak. Kemudian nanti setelah melakukan validasi dari sisi adminnya, maka sejumlah 100.000 poin akan ditransfer ke akun kita. Nah, adapun poin tersebut bisa ditukarkan terhadap beberapa hal. Yang pertama, bisa ditukarkan ke sejumlah cash, yang mana ada fitur akan ditransfer dikirim melalui cash, transfer atau boleh didonasikan. Nah, adapun fitur lainnya adalah poin tersebut bisa ditukarkan ke BSD Mart, yang mana memiliki beberapa hal seperti sembako, seperti gula dan minyak. Kemudian ada telur, ada komposter dan alat bar dan lainnya. Jadi seperti itu kurang lebih flow dari Bank Sampah Digital. Tentunya dengan proyek ini kita berharap banget bisa melakukan perubahan kepada masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan dan juga sekaligus memberikan perspektif baru terhadap masyarakat bahwa sampah bisa menjadi sesuatu hal yang bernilai. Maka dari itu Bank Sampah Digital mulai dari kita. Halo iNews Serpong, saya Adelia dari Universitas Prasetya Mulia. Jadi kegiatan atau community development apa sih yang kami lakukan selama ini? Yang pertama adalah kami melakukan revitalisasi pompa air bertenaga surya yang berlokasi di Banjaran, Jawa Barat di Bandung, di mana kenapa kami melakukan ini? Yang pertama adalah kita tahu bahwasannya kalau di sektor pertanian air itu sangat menjadi kebutuhan utama, maka dari itu melihat dari permasalahan yang dimana beberapa komponennya belum terlindungi secara maksimal, kemudian kabel-kabel yang masih berantakan, terus ada juga kemudian dari petaninya sendiri, dari testimoni petaninya sendiri, mereka pernah sempat kesetrum juga pas ketika nyala matiin dari sistem, kemudian saat nyala hidupin pompanya mereka harus jalan turun ke sawah kurang lebih 20 meter untuk nyala matiin pompa. Jadi kami bantu untuk memudahkan dan untuk melindungi petani melindungi petani untuk sistem tersebut, di mana kami membuat beberapa
di mana kami membantu beberapa permasalahan. Yang pertama adalah membuat rumah pompa, di mana pompa yang sebelumnya belum isi atap, kita isiin atap, kemudian baterai yang sebelumnya itu masih tergeletak saja, di mana ketika hujan takutnya ada percikan air gitu, kita isiin boxnya, kemudian kabel-kabel yang ada di saung yang masih berantakan kami rapiin untuk untuk melindungi petani dan juga masyarakat yang ada di sana, serta kami melakukan otomatisasi di mana sekarang petani tidak harus menyalamatikan pompa itu turun ke bawah, tapi tinggal menggunakan aplikasi saja untuk menyalamatikan pompanya gitu. Jadi harapannya owner itu bisa terbantu dan juga terlindungi, serta produksi hasil taninya itu lebih meningkat dan juga sesuai sama harapan. Ya, kami dari Kampung Mokaf Desa Dangdang memproduksi tepung mokaf yang asalnya itu bahan baku dari singkong. Yang singkong itu di Indonesia itu sangat banyak sekali, yang pemanfaatannya masih sangat konvensional. Dengan tepung mokaf ini yang sudah difermentasi atau yang sudah dimodifikasi, maka tepung mokaf ini akan menjadi lebih unggul, baik itu proteinnya meningkat ataupun dari sisi zat kandungan yang HCN yang ada di dalam itu juga akan keluar. Nah, oleh karena itu tepung mokaf ini bisa berfungsi sebagai tepung terigu atau bisa juga berfungsi sebagai tepung beras. Nah, oleh karena itu ini bisa digunakan untuk olahan, baik itu cake maupun cookies, basah ataupun yang kering, ini bisa digunakan. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita mensiarkan atau mempopulerkan tepung mokaf ini, yang ini adalah merupakan pangan lokal yang harus dikembangkan lebih luas lagi, karena di Indonesia singkong itu sangat banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati dari Cirebon. UKM saya namanya UKM Azahra. Di sini UKM saya mengolah limbah tulang ayam menjadi produk kerupuk tulang. Kenapa harus tulang ayam? Kebetulan di sekitar lingkungan saya komunitasnya tukang sate ayam, jadi lebih banyak tulang ayam dibanding tulang sapi. Nah, awalnya saya sih lebih ke si tulang ayam ini kan jadi limbah, terus dibuang di sampah, terus kapan terurainya kita nggak tahu. Awalnya begitu, saya lihatnya ini jadi sampah gitu. Saya berpikir bisa nggak nih diolah jadi makanan. Setelah saya coba, ternyata hasilnya juga enak rasanya. Terus setelah datang mereka ini, ada tambahan pengetahuan tentang kandungan dari tulang ayam itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kandungan tulang ayamnya mungkin boleh dijelaskan. Nah, untuk kandungan yang ada di tulang ayamnya sendiri itu ada kalsium dan fosfor yang tinggi. Nah, karena ini menjadi limbah, kan tulang ayamnya menjadi limbah. Jadi karena ada kandungan tersebut, jadi dari pada saat dijadikan tepung itu bisa menjadi manfaat. Jadi tulang ayamnya itu tidak menjadi limbah, malah menjadi manfaat. Dan produk yang bisa dikembangkan dari tulang ayam sendiri itu tidak hanya kerupuk, dan salah satu contohnya itu bisa jadi sup krim jagung instan itu. Baik, perkenalkan saya Ina Karlina Meulila. Brand produk saya adalah Inka Gallery atau Inka Flower Art and Craft. Usaha saya adalah membuat aneka kreasi dari limbah dan unsur tanaman. Kenapa kok saya memilih industri ini? Karena saya melihat sumber daya alam di Indonesia itu yang cukup banyak. Contoh, jadi kulit jagung selama ini kan ibu-ibu rumah tangga atau misalnya petani itu hanya setelah panen itu hanya dibuang sebagai limbah.
atau juga ya bisa dimanfaatkan juga sebagai makanan ternak. Tapi sebagian besar seperti ibu rumah tangga itu kulit jagung itu hanya dibuang. Oleh karena itu saya memberikan workshop atau pelatihan kepada masyarakat sekitar atau para hobi itu bagaimana memanfaatkan kulit jagung yang memang selama ini terbuang menjadi produk-produk kreatif. Jadi dengan ini kami olah menjadi bahan baku dulu dengan proses tertentu menjadi bahan baku yang bisa setelah ini menjadi aneka produk. Contohnya adalah rangkaian bunga tangkai seperti ini, bunga tangkai, rangkaian bunga, rangkaian bunga seperti ini. Jadi ini semua bahan bakunya adalah dari kulit jagung. Juga saya merangkai topi ya dengan rangkaian hiasan bunga seperti ini. Nah ini semua bahan bakunya dari kulit jagung. Selain kulit jagung, limbah tanaman yang saya pakai adalah bunga bintaro. Ini juga selama ini kan kita lihat banyak berserakan di jalan, ya. Tetapi ketika dikeringkan dan kita kreasi ini bisa menjadi bahan baku rangkaian bunga. Lalu kalau kita ke pesta atau mungkin ada kita mendapat hand bouquet dari kita mungkin ulang tahun atau perkawinan, itu ada bunga-bunga sebetulnya yang bunga-bunga segar itu kan sebetulnya mempunyai ambang batas kesegarannya. Sebelum mereka layu, itu saya proses dengan teknik tertentu, contoh dengan teknik press, menjadi bunga press yang kita bisa menjadikan ini seperti ini. Jadi ini bunga telang. Dari bunga telang bisa menjadi aksesoris cantik, kalung, atau bisa menjadi juga alas makan seperti ini, placemat. Ini alas makan dari bunga telang. Lalu saya membuat juga aneka aksesoris dari bunga asli yang saya keringkan, contoh bougainville. Bougainville ini saya dikeringkan dulu dengan teknik press, lalu kita coating dengan teknik resin, ini dengan teknik laminasi. Jadi ini bisa berbagai aneka kreasi yang kita bisa bikin dari limbah sebetulnya, dari limbah dan unsur tanaman. Limbah tanaman yang misalnya terbuang sebelum mereka gugur, kita keringkan. Nah ini bisa menjadi produk-produk yang menarik. Lalu ini contohnya juga dari kalung. Memang rata-rata karena yang menyukai bunga kebanyakan wanita, jadi saya membuat aneka kreasi yang memang cantik buat wanita. Dari yang terbuang menjadi sesuatu yang indah.